Besok kita demo, ya kita ajak si Anwar Abbas, ya kan, kita ngajak Anwar Abbas demo bareng-bareng tuh sama si itu Pak Putih itu kan. Yuk Ya. kita demo sama-sama, nanti kita sponsorin. Terus Pak Anwar Abbas kan depan bubarkan Kementerian Agama. Nah, terus Ya. acara ini disponsori oleh channel Nabi ke-26. Lanjut nih. Iya, nanti standby Pak. Bapak Boa, silakan Bapak Boa. Ya, makasih Pak Pol atas waktunya. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Mendengar atau membaca judulnya ini menarik ini Pak Pol. Jadi karena berkaitan dengan Departemen Agama, lalu yang menjadi pertanyaan saya melalui Zoom ini adalah ini tentang Gus Yakut ya. Jadi setahu saya Gus Yakut itu pertama-tama menjabat atau beberapa hari setelah menjabat itu beliau pernah mewacanakan bahwasanya beliau berencana untuk menjadikan Borobudur itu menjadi pusat kajian atau pusat studi agama Buddha, sehingga dari seluruh dunia Borobudur itu menjadi daerah tujuan wisata yang paling favorit, sama halnya mungkin bagi saudara-saudara kita seperti yang di Muslim bepergian ke tanah suci mereka gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana tentang wacana itu, penerapannya sudah sejauh mana sampai saat ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Yang apa tadi Pak? Yang terakhir tadi Pak? Maksudnya penerapan apanya Pak? Sudah sejauh mana aplikasinya wacana itu, kan perlu didukungkan itu kan. Jadi kalau bisa Candi Borobudur itu. Oh, yang ininya pembubarannya. Oh, itu Pak nanti bubar sendiri Pak. Kalau orang Indonesia pintar akan bubar sendiri. Tapi memang gara-gara KC ini, akhirnya ini saya tampilkan ya. Nah, nih saya tampilkan nih. Jadi memang apa ya? Sebenarnya memang Kementerian Agama itu nggak ada gunanya. Ya makanya seorang Anwar Abbas dengan mudahnya bubarin aja nih Kementerian, serukan Kementerian Agama. Entah dia halu, ya kan, atau memang cari panggung. Si Gus Yakutnya kan kontroversial. Anwar Abbas serukan pembubaran Kemenak. Kalau saya mah dukung, bubarin aja Kemenaknya. Nggak ada gunanya Kemenaknya itu, ya kan. Anwar Abbas yang mengusulkan pembubaran Kementerian Agama. Hal itu disampaikan usai Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyebut Kemenak adalah hadiah negara spesifik untuk Nahdlatul Ulama, bukan umat Islam. Ya memang harusnya dibubarkan, ya kan. Ulama Abbas, ya kan. Anwar menyayangkan pernyataan dan cara berpikir Yakut. Ia tidak mau Kemenak tetap dipertahankan jika dikelola pihak-pihak berpikiran seperti itu. Kalau saya kan udah dari awal kan bilang bubarkan Kemenak, udah dari tahun lalu saya udah serukan bubarin, karena Kemenak itu malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena membuat gaduh. Iya, memang gaduh. Lebih baik sana orang Islam sama MUI aja ribut sendiri dalam MUI, tapi jangan ngurusin yang Kristen, jangan ngurusin yang lain-lain. Gitu loh. Ya memang. Pak Pol. Pak Pol. Ya, Pak Tambah. Bisa izin bicara? Lanjut, ya nggak apa-apa, boleh silakan. Ya, kebetulan saya mau pergi juga ini. Ya, silakan Pak Tambah. Terima kasih Pak Pol. Jadi begini, pembubaran Departemen Agama itu adalah suatu yang positif dari si Abbas ini, dari MUI Ya, ini. ini baru saya, satu-satunya waras ini, Pak. Tumben waras, Pak. Ya, enggak. Ya maksud saya begini Pak, ada kita memang perbedaan, tapi ada juga persamaan, common ground istilahnya. Nah, maksud saya begini, supaya itu terwujud, karena itu keinginan bersama kan gitu ya Pak ya. Supaya itu terwujud, maka satu LSM yang ada, yang kita punya, ya melakukan petisi, bekerja sama dengan teman-teman yang demo kemarin, Pak Franky dan lain-lain, membuat petisi, dan dari LSM mengajukan satu orang
ke MUI ini untuk bekerja sama, melakukan petisi juga. Itu nomor satu, Pak. Kedua, setelah ada kesepakatan, maju ke DPR MPR untuk membicarakan itu. Nah, jadi common ground ini adalah suatu trigger yang maksudnya yang dikatakan Abbas ini suatu trigger yang bisa kita gunakan bersama-sama sebagai common ground. Nah, itu ya Pak. Nah, jadi dengan adanya kerjasama itu, mudah-mudahan ya agama dibubarkan. Bila perlu juga Undang-Undang Pasal 29 itu yang selalu saya katakan dirubah ya, bukan dihapuskan, dirubah menjadi ketuhanan saja. Nanti ikut juga. Begitu itu selesai Pak ya, yang namanya MKC keluar itu otomatis dibebaskan ya berdasarkan hukum. Karena Undang-Undang 165, kemudian kesepakatan menteri yang dua tiga menteri itu ya, itu langsung terhapus dan semua hal-hal yang menyangkut memberatkan orang-orang beragama. Nah, saya pikir itu LSM bisa digunakan bekerja sama dengan MUI ini, Pak. Demikian, Pak. Lanjutkan, Pak. Jadi besok kita demo, ya kita ajak si Anwar Abbas, ya kan, kita ngajak Anwar Abbas demo bareng-bareng tuh sama si itu Pak Putih itu kan. Yuk ya, kita demo sama-sama. Nanti kita sponsorin. Terus Pak Anwar Abbas kan depan bubarkan Kementerian Agama. Nah, terus acara ini disponsori oleh channel Nabi ke-26. Itu baru surprise Pak, surprise jadinya. Tapi syaratnya Anwar Abbas harus ikut demo itu kan. Iya, Pak Paul Jang kita juga dukung, ya. Kita sponsori nanti. Enggak lah ya. Ironik sekali ya, begitulah karena itulah kemunafikan begitu ya. Jadi orang melihat bubar gak bubar itu hanya karena kepentingannya dia pribadi, kan konyol banget, kan konyol sekali kan. Bubar gak bubar, orang itu mau bikin apa itu cuman karena kepentingannya pribadi. Kepentingan kelompok yang nggak berpikir yang general, nggak berpikir yang holistik gitu ya. Ini orang-orang sontoloyo semua ini orang di sana ini. Ya kan, ada kepentingan bubar, nggak ada kepentingan kita harus dukung. Waduh, kalau kita ceritanya holistik gitu ya, orang-orang waras ini. Oke, ini sebentar nih, ini Amin Wijaya nih. Ini paling nggak setuju nih kalau Kementerian Agama bubar. Silakan Amin Wijaya. Salam Pak Su sambil makan, sorry. Lagi di luar belum balik. Lagi makan ya. Iya, saya paling nggak setuju. Soalnya apa? Soalnya kalau kita bilang Kementerian Agama mundur, berarti kita mengikuti ajakan daripada MUI. Soalnya tadi saya juga baca ada kiriman katanya tangkap Menteri Agama Gus Yakut dari apa? Sujana atau apa? Nah, ini kan saya nggak mau terjebak dalam narasi-narasi tersebut, gitu, Pastor. Makanya saya kan bikin status I stand with Kemenak, gitu. Saya tidak mau terjebak dalam ajakan daripada bukan ajakan ya, seruan atau apa yang banyak beredar itu. Jadi Kemenak harus dicopot, Kementerian Agama harus dibubarkan. Oh, saya nggak setuju banget gitu kan. Itu kan asal muasalnya dari siapa tadi, M Abbas ya kalau nggak salah ya. Ya Pastor ya kalau nggak salah. Nah, saya nggak setuju. Iya, saya nggak setuju itu Pastor begitu. Artinya lah kita mengikuti ajakan MUI dong. Dan kalau dibilang Kemenak Gus Yakut membuat gaduh, yang gaduh sebenarnya siapa sih? Umat Kristen ada yang gaduh? Enggak ada, Pastor. Santai-santai aja dengan pernyataan daripada Menteri Agama kemarin Gus Yakut. Betul nggak? Apakah umat Buddha mengatakan apa? Perkataan daripada Menteri Agama Gus Yakut itu membuat gaduh? Enggak. Begitu juga umat Hindu juga kagak. Yang mengatakan gaduh kan dari MUI gitu.
Begitu, Pastor. Loh, itu bukan kita ngikutin MUI yang ngikutin ajakannya saya. Saya dibalik-balik aja pertama kali ngomong sebelum Anwar Abbas bilang bubarkan Kementerian Agama, saya udah bilang dari tahun kemarin. Iya, tapi kan MUI kan gara-gara bubarkan Kementerian Agama karena gara-gara ya nggak urusan, dari pokoknya kan dia agama. sudah mengikuti ajakan saya. Yang penting kan dia sudah setuju dengan saya, bukan saya setuju sama dia setuju sama saya. Oh. Jadi maksudnya MUI setuju dengan ajakan pastor gitu. Kalau saya kan hanya belum dari yang berita didapat yang baru-baru ini didapat kan gitu. Waduh, kalau disuruh antara memilih yang mana harus dipertahankan, saya lebih memilih mempertahankan Kemenak. I stand with Kemenak. Sorry, kali ini kita berbeda. Gunanya Kemenak buat kita apa? Nggak ada. Malah kalau MUI nggak bisa persulit gereja, kalau Kemenak bisa persulit gereja loh. Kementerian Agama itu bisa mempersulit pendirian gereja, kalau MUI nggak bisa. Ya, tapi nyatanya yang mempersulit pendirian gereja itu bukan MUI loh, tapi Kementerian Agama loh. Ya, tapi kalau untuk kali ini kan karena dari diangkat kasus ini mencuat keluar itu karena gara-gara dari perkataannya Menteri Agama gitu. Jadi dibilang membuat gaduh atau apa. Nggak masalah, yang penting bubar. Jadi kementeriannya itu, bubar. Suara-suara ke situ. Gitu. Jadi mereka saling gigit sendiri. Jadi bukan kita yang gigit, mereka yang saling gigit sendiri. Nggak apa-apa. Aduh. Jadi menurut saya memang harus bubarin aja. Jadi SKP 3 menteri 2 menterinya itu hilang semua nanti, otomatis. Kementeriannya udah nggak ada. Nah, kalau kementeriannya nggak ada, terus tinggal MUI, PGI atau apa? Nah, ini siapa yang ngatur kalau mengenai ada sesuatu? Berdiri sendiri-sendiri. Nah, berdiri sendiri-sendiri. Ya, susah dong. Misalnya kayak kemarin contoh, misalnya dilarang mengucapkan selamat hari Natal gitu. Dilarang mengucapkan selamat hari Natal. Gitu. Kemenak yang mengucapkan apa semua kan dari aturan Kemenak juga. Kemenak yang mengeluarkan. Enggak, yang selamat-selamatan. Memang gunanya apa selamat-selamatan? Selamat-selamatan. Enggak ada gunanya. Ya biarin aja, kita juga nggak untung dikasih selamat juga. Iya kan? Iya. Justru Kementerian Agama ini bikin gereja menderita loh. Gereja ini menderita gara-gara Kementerian Agama, karena Kementerian Agamanya ini dikuasai orang Islam, dan orang Islam ini mau membatasi gereja dengan Kementerian Agama. Jadi yang benar adalah Kementerian Agamanya dibubarin sehingga nggak bisa dibatasi lagi urusan sendiri-sendiri. Jadi yang menjadi koneksi kita adalah masalah hukum, udah gitu aja. Kalau orang berani demo masalah hukum, kita gugat balik, itu namanya mengganggu ketertiban umum. Bukan urusan agama, ini urusannya polisi. Kalau di Eropa, kalau ada orang berani mendemo masjid, ya sampai merusak begitu ya, urusannya sama polisi, bukan sama Kementerian Agama. Kalau di Indonesia kan bahkan Ahmadiyah masjidnya dibakar aja kan polisinya malah nonton, diem aja, lawang Menteri Agamanya diem aja. Nah itu. Jadi yang salah itu bukan MUI, Kementerian Agamanya. Kalau MUI kan mereka punya hak sendiri untuk mengatur orang Islam sendiri. MUI adalah haknya orang Islam untuk mengurusi badannya sendiri. Tapi Kementerian Agama itu memang rese. Nah, itu masalahnya, makanya harus dibubarkan sebetulnya. Jadi kalau memang mereka saling gigit, jangan gara-gara lah yang ngusulin, misalnya nih kita lagi nggak suka sama si Martin, ya kan, terus gara-gara si Martin ngusulin, oke lah kita bubarkan Kementerian Agama, atau ini yang usul Martin, gua nggak seneng, nggak usah, bisa didukung, nggak boleh begitu juga. Kan si emas tetap emas walaupun keluar dari mulutnya orang busuk macam Martin atau Anwar Abbas kan, emas tetap emas begitu. Gitu. Jadi kalau memang itu bagus ya kita bilang bagus. Kita harus objektif. Ya, Kementerian Agama itu memang harus dibubarkan, saya nggak setuju. Ya dengan adanya Kementerian Agama itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan itu yang harus kita tanggulangi. Nggak benar itu Kementerian Agama. Begitu, bro. Logikanya. Okay. Lah.
Boleh beda Cuma ya. kalau Lanjut. iya. Wong Palembang. Mana nih Wong Palembang nih? Mana nih? Wong Palembang, silakan. Salam Pak Paul, salam Salam. Wong Galo. Ya, Wong gitu Galo. Kalau saya sih setuju kalau Kementerian Agama itu dilebur aja Pak Paul. Dilebur kayak dulu Kementerian Penerangan kan dilebur menjadi Kementerian Sosial ya. Gitu loh. Jadi dilebur aja masing-masing yang agama yang ada itu ada persatuan sendiri kata Pak Paul tadi gitu loh. Kalau kayak Katolik kan KWI, kalau Kristen mungkin PGI atau apalah. Tapi yang harus ini dulu, harus sepakat dulu gitu loh. Yang Hindu biar masing-masing pemeluk agama itu satu dulu gitu loh. Dia satu dulu. Jangan mau menyatukan yang lain gitu loh. Sama-sama dia dulu satu dulu, jangan ribut dulu gitu loh. Minta maaf kalau contoh dari Katolik kan Roma kan satu tuh. Katolik Apostolik kan gitu loh, satu kudus gitu loh. Jadi satunya jalurnya tuh jelas gitu loh, satu gitu. Sama. Jadi dia menjadi urusannya sendiri. MUI ya urusin orang Islam umpamanya, Walubi ngurusin Buddha, Hindu apa, Katolik apa, Kristen apa gitu. Kepercayaan, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri mungkin kan, kalau bisa di bawah Kemenhumham mungkin gitu loh. Jadi mereka tuh diawasi gitu loh Pak Paul. Bisa sama-sama menunjukkan yang terbaik lah untuk persatuan gitu loh. Jadi bagusnya sih memang dilebur kayak Menteri Penerangan gitu kayak dulu kan. Jadi lebih fokus gitu loh ngurusin negara, nggak ngurusin agama gitu loh. Nggak repot jadi. Terus diawasi juga koordinasi dengan kepolisian yang diduga atau melanggar undang-undang ya tangkap aja langsung kan di bawah Kemenkumham juga gitu. Gitu loh Pak Paul. Menurut saya sih bagusnya memang yang begitu aja. Jadi koordinasi doang. Jadi jangan ada kementerian khusus ngurusin agama malah jadi rese. Ya, Kementerian Agama tidak ada, betul. Menurutku sih gitu, menurutku ya. Nah, tapi yang coba yang dengarkan nih, ini biar malaikat Mikael memberi wahyu dulu nih. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum. Setuju, Pastor. Katanya Nabi 26 Kemenak dibubarkan. Itu betul. Jadi kalau kita berasumsi kepada amin, nanti habis sembahyang, terakhirnya harus bilang coba. Nggak boleh amin lagi. Payah. Cuma saya ingin dengar kapan PGI aja yang bubar. Sebab gini, Pastor, Kemenak itu kalau kita lihat ada show-show mak-mak bawa mobil bagus, Porsche, harga 2-3 M dan lain sebagainya. Kalau waktu itu ditanya, kamu dapat mana uang ini? Oh, saya desainer, saya pengusaha, saya punya pabrik. Tapi kalau di sini kan lain. Itu saya enggak nyinggung ini. Jam tangan 15 M ditanya, kamu kerjanya apa? Oh, saya pendeta. Punya rumah gede, punya istri banyak. Kamu kerjanya apa? Oh, saya jadi ustadz. Nah, kalau Indonesia itu cerdas, hal-hal seperti itu harus disandingkan dan dipaparkan dalam media supaya masyarakat Indonesia ngerti bahwa di luar negeri kalau kamu bisa berhidup mewah, dia bekerja sebagai desainer, sebagai apa, bukan jadi pendeta, bukan jadi ustadz. Iya, jadi gara-gara Nabi 26 tadi pagi saya ditanya sama emak-emak, Mikael, apa itu komcat? Gini. Saya bilang itu kondom cacat. Saya bilang gitu, saya nggak ngerti. Saya bilang gitu. Kalau komcat, ingatnya Mikael itu kondom cacat. Nggak usah dibahas lah. Kamu yang bahas, yang penting Surabaya 1 Diakonia bisa hidup. Bisa jalan. Biarpun perempuan, kamu harus berani. Akhirnya dia nggak berani. Saya bilang, saya olokkan. Kamu memang nggak punya titik.
Saya bilang gitu, saya kan niru Nabi 26. Ngaku dia, iya memang saya nggak punya titik. Saya bilang oke. Jadi gaya Diakonia Surabaya itu saling melengkapi. Tapi tidak boleh usil dalam acara Masa ada oma-oma memasak. punya titik, Bapak gimana sih? Ya emosi, malaikat kan boleh emosi Nabi. Iya. Moga-moga Surabaya 1 bisa ada emak-emak yang mimpin. Saya sudah minta doa sama Maksudnya Surabaya 1 ada mama yang mimpin ini mau dilamar atau bagaimana? Nah, itu ujung-ujungnya saya dipromosikan. Saya bilang saya enggak. Bukan, maksudnya ngelamar itu loh, maksudnya jadi korlapnya begitu. Korlap, Ini ya jangan kemana-mana. Nabi 26 terakhir itu ngomongnya saya mau dijodohin. Saya bilang enggak lah, kasih amin aja. Saya bilang gitu. Nah, serius, saya bilang kasih amin aja, promosikan amin. Saya sudah Promosikan lewat. amin ya. Mikael, Iya. kalau Mikael udah nggak boleh ya, tidak ada Ya, kawin boleh. mengawinkan. Betul. Jadi semoga Surabaya itu saling melengkapi dan saling melengkapi. Kita memang ada 1, sekarang ini 2 dan 4 dan gotong royong guyup, di mana ada kekurangan kita support. Tapi tetap posnya Surabaya 1, Iya. 2 dan 4, 3 masih belum. Iya. Terus ini Nabi 26, hitung-hitung dilihat itu sumbangan saya sudah nyumbang 6 digit. Saya berharap dengan Tuhan menyertai saya bisa sumbang 7 digit, 8 digit, bahkan 9 digit. Amin. Jadi saya senang bahwa dengan channel ini saya bilang, kamu harus bisa nyumbang kalau di open. Kalau enggak di open, jangan mau pernah nyumbang. Bubar. Nah, sekarang para ini, terutama yang YouTuber itu harus berani mempromosikan. Dukung Nabi 26. Dan itu saya lihat di chat-chat itu, mereka itu ya termasuk bodoh dan tolol, termasuk kantor. Si kantor botak itu juga goblok. Dia ngomong, mana Paul saya akan cari. Terus saya bilang, Nabi saya itu sudah warga negara asing. Ya, meskipun Nabi 26 saya ke Indonesia hari ini, kalian tidak bisa tangkap. Karena dia sudah warga negara asing. Anda mau berani? Kakak saya sudah paspor merah. Begitu datang ke Indonesia, masuk dia seperti rumah sendiri. Saya bilang, mereka yang datang ke Indonesia, kalau sampai Nabi 26 datang, kalian tidak bisa apa-apa. Karena Nabi 26 sudah paspornya warnanya lain, bukan hijau. Itu botol semua, termasuk itu. Si kamar gundul itu. Iya, si kamar mandi itu. Kamar mandi, aduh saya pikir. Terus dia kitanya, nanti saya akan minta tolong itu, teman saya yang jenderal yang pernah dinas di Belanda. Kemarin udah masuk sini. Teman yang pernah dinas di Belandanya malah bikin seminar di sini. Malah nginepnya di rumah saya tidur. Si Pak Jenderalnya. Pak Jenderal Belanda itu. Nabi 26 itu sudah sakti. Jangan kau tantang untuk datang ke Indonesia. Datang pun kau tidak bisa apa-apa. Karena dia sudah lain, milik lain. Betul ya pas Nabi 26. Jadi mohon di-sharekan. Jangan ngolok-ngolokin datang ke Turnojoyo. Saya lihat chat itu, saya merinding. Betapa botolnya mereka. Wong kantor aja udah botol, turunannya udah geblek. Saya bilang, ini yang bilang ini saya. Terus ini, Nabi 26, saya mohon, itu PDI itu digandeng dengan adanya Pancasila. Kan sekarang Mbak Puan, Dek Puan, adik saya itu termasuk kan mau rencana untuk ke Pilpres 24. Saya bilang kalau selama situasi tetap begini, perempuan haram jadi presiden. Lah dulu mamanya bisa jadi presiden itu karena tergelincir, ada slip sehingga bisa menjadi presiden perempuan. Tapi kalau sekarang dengan adanya situasi ini, nggak bakal lah perempuan bisa jadi presiden. Satu-satunya jalan dia harus menegakkan Pancasila. Gandeng Bapakku Yunias Topi. Mengupgradekan Pancasila. Dari situ pasti dia bisa jadi presiden. Kalau selama dengan iklim situasi ini, perempuan tidak bisa jadi presiden. Jangan mimpi. Mendingan ulahnya Mbak Puan
didonasikan ke Yayasan Damari. Nggak bisa dia jadi presiden. Kan gemanya kan ingin jadi presiden untuk dua. Salah satunya jalan lewat Pancasila. Dengan adanya Pancasila, tegak Pancasila, kemungkinan besar PDI bisa memperoleh suara dan bisa menjadi tampuk pimpinan presiden RI 1. Nah, kalau untuk saran saya, kalau untuk Pak Kumis, itu enggak usah ditanya apa-apa. Suruh ikut upacara bendera, suruh beri hormat pada sang saka merah putih. Disorot media. Udah gitu aja, nggak usah ngomong oh kamu kadrun, oh kamu temennya Taliban, nggak usah, suruh melok upacara 17 Agustus atau acara lain dilihatin merah putih, disorot media massa. Nah, beri hormat. Nah itu katanya mau itu si Kamarudin mau jual rumah buat milen KC malah nyari dana. Oh itu kan SI Syarifuddin. Enggak Pak, Kamarudin juga katanya mau jual rumah itu. Nah, saya bilang kalau mau jual rumah teken aja, masukkan di Nabi 26. Saya yakin 1 jam laku. 1 jam selesai ya, banyak yang mau ya. Selesai, banyak yang nawar, banyak yang langsung digiring masuk, termasuk SI. Jangan usah batuk-batuk, jangan usah jual kondominium apa-apa nanti akan untuk SKC. Jangan, bung saya ini kalau ngomong gitu juga bisa. Saya akan jual kapal selam saya akan jual kapal pesiar saya. Jangan, yang penting bukti seperti Nabi 26. Teriak dan memberikan keberanian untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu kuncinya. Nah ini ada Pak Endo Suryanto nih, lama nggak kelihatan nih Pak Endo Suryanto nih. Satu. Saya ya, mau boleh langsung Pak Malaikat. Nabi 26 saya baru unbrand. Itu Pak Robert De Niro. Robert De Niro itu tuh kalau bisa saya minta tolong Robert De Niro. Pinggirnya itu dikasih merah putih. Jangan benderanya Belanda. Nah, ini koreksi. Nah, semua kalau Indonesia sudah merdeka, Pak. Kalau Pancasila sudah diterapkan, ya kita merah putih. Saya taruh depan rumah juga. Jahat niru Nabi 26. Jahat. Jangan. Ya. Merah putih tetap berkibar, percaya, pasang. Tetap pasti berkibar, tak akan runtuh. Shalom alaikum, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Amin, haleluya. Oke.